Halo, assalamualaikum Sobat Polda Lampung. Ketemu lagi dengan saya Aibda Romi Indra Setiawan dalam acara podcast Polda Lampung. Pagi ini kita akan membahas tentang, kalian tahu nggak sih kalau di setiap daerah itu ada kayak ajang kontes apa ya, kalau di Lampung tuh kita sebut Muli Mekanai. Aku nggak tahu kalau di tempat kalian. Muli Mekanai itu kayak cowok sama cewek itu kayak mereka ajang untuk apa sih? Kalau Bujang Gadis. Oh iya, Bujang Gadis ya, Lampung. Bujang Gadis Lampung. Nih, mereka tuh bertanding. Nah, seperti itu aku kurang paham juga. Dan pagi hari ini aku sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Mereka berdua adalah pemenang dari ajang Muli Mekanai Lampung tahun 2022. Selamat pagi Mas Arya dan Mbak Silva. Pagi ini cantik-cantik banget ya teman. Jadi pagi ini agak seger kelihatan. Biasanya cuma ngeliat Dedi aja. Hari ini agak beda, kita kedatangan tamu yang cantik dan ganteng ini. Kalian berdua apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, oke Mas. Ini Mas Arya ya, Mas Arya. Mbak Silva, boleh perkenalkan diri dulu salah satu masing-masing, nanti bergantian. Iya. Oke, perkenalkan saya Arya Bagus Wahyudi Kuncoro, mengenai Provinsi Lampung tahun 2022. Hai semua, perkenalkan nama saya Silva Triananda. Saya runner up 3 Muli Provinsi Lampung dan juga Duta BI dan QRIS Bank Indonesia. Wow, mantap. Ini ya, BI, Duta BI ya? Iya. Duta BI, Pak. Jadi kalau tinggal bayar, tinggal scan aja ya? Iya, QRIS, Pak. Gratis scan dan QRIS gitu. Jadi ini seger banget teman-teman. Jadi pemandangan kita pagi ini ditemani yang ganteng dan cantik. Kita membahas pengalaman mereka berdua tentang ajang Muli Mekanai yang baru aja mereka menangkan tahun 2022. Kalau nggak salah baru 1-2 bulan kemarin ya? Iya, Seingat gue. sebulan. 1 bulan. 1 bulan ya, Iya. belum. Wih, masih hangat banget teman-teman. Itu kalau makanan masih enak banget tuh, masih dimakan. Oke, kita bahas mumpung masih hangat. Cerita kalian, boleh cerita pengalaman dulu dari Mas Arya. Pengalaman selama mengikuti Muli Mekanai itu apa sih? Keseruannya dan apa sih yang berkesan pada Iya. ajang itu? Pengalamannya banyak banget ya, mulai dari kita latihan, terus juga karantina, dan yang paling berkesan banget itu pas latihan, proses latihan. Ya, saat proses latihan itu banyak banget kayak kita latihan public speaking. Itu harus ya, Iya, public betul speaking, banget. iya. Terus juga kita latihan wawasan budaya Lampung dan juga sejarah Lampung. Bisa nari Lampung juga berarti. Ya? Ini Nyinden. bulinya mungkin. Terus. Ya, terus juga banyak juga ya kayak seperti kita harus mengetahui semua pariwisata yang di Provinsi Lampung. Oke, iya itu harus wawasan khususnya untuk Provinsi Lampung harus luas banget ya. Iya, betul banget. Oke. Untuk Mbak Silvani apa nih pengalaman yang menarik dan kesannya yang menarik selama mengikuti ajang ini apa nih? Boleh berbagi dengan teman-teman di rumah. Untuk pengalamannya itu sangat banyak banget karena kami kan karantina nih. Berapa lama tuh karantinanya? Karantina kurang lebih 1 minggu, di mana itu banyak 1 pembelajaran banget. Dalam kayak apa tuh? Kandang bukan? Bukan karantina kayak. Karantina ada yang menginap, ada yang itu nggak ya, nginap, jadi nggak harus nginap. nginep beberapa hari Oke, ya yang diharuskan. 1 minggu ya. Ya, nah terus di sana juga kami banyak mendapatkan rekan-rekan relasi kawan. karena Networking baru lah ya. iya, betul. karena di sana kami mewakili setiap kabupaten dan kota. Kami merupakan perwakilan. Kalau Mbak ini sendiri Silva dari mana nih? Saya dari Kabupaten Pesawaran. Pesawaran, terus mewakili ya. Ya, nah lalu juga di sana kami belajar tentang kebudayaan Lampung, Iya. lalu pariwisata apa aja yang ada di Lampung. Karena di saat karantina kami juga melakukan field trip di mana kita mendatangi enak banget. beberapa wisata-wisata yang ada di Provinsi Lampung Oke, iya. gitu. Itu rame-rame pasti seru banget kan ya sama Seru teman-teman. banget. Itu kalau boleh tahu kalian selama kontes itu berapa kali sih? Maksudnya berapa orang sih yang dalam bertanding, misalkan lakinya misalnya udah 50 atau perempuannya berapa sih jumlah kalian kan? Jumlah yang kami mengikuti? kurang lebih 49 orang. 49 orang Iya. laki perempuan. Iya. Iya, itu perwakilan dari kabupaten 13 kabupaten 13 kota kabupaten yang ada kota, di ya. Provinsi Lampung. Dan kalian tuh diharuskan juga punya wawasan yang luas tentunya ya, latar belakang pendidikan juga yang oke gitu kan ya. Iya. Kebanyakan kalian nih dari apa nih? Dari kuliah ya? Anak Iya, kuliah. kuliah. Ada yang masih SMA nggak tuh kalau ikut Muli Mekanai? Enggak Pak, karena persyaratan untuk mengikuti kompetisi Muli Mekanai itu harus memiliki ijazah. Ijazah. SMA. Good looking nggak? Harus ya?
Untuk jadi Muli Makana itu ada yang namanya Apa tuh? 3B. 3B boleh cerita Bright, 3B apa tuh? Beauty and Behavior. Iya, itu boleh kasih tahu tuh kawan-kawan apa tuh? Maksudnya brightnya. Jadi di saat kita mengikuti kontes Muli Makana itu ada tes tertulis, di mana kita itu tidak hanya pengetahuan umum, tetapi secara garis Lebih besar, kecerdasan ya. Kalau bright itu kecerdasan ya. Iya. Kecerdasan cara berpikir dan visi misinya ke depannya seperti apa kan ya. Terus beauty-nya itu apa Mas Arya? Untuk ke beauty itu seperti kayak tampilan kita. Tampilan ya. Oke, Iya. aduh. Penampilan. Gagal gua kalau masuk. Gue bisa masuk. Oke. Iya. Penampilan. Karena, penampilan juga dilihat karena kan kita jadi sosok yang Etalase lah ya, bakal jadi iya, ya. sosok yang Lampung. Terus juga ya ada behavior. Kalau behavior Lebih ke etika mungkin ya, Etika, tingkah laku, sikap tingkah laku, norm. Ya oke. Jadi harus, dan juga setahu aku kalau Muli Makana itu aku dulu bertugasnya aku di Dokpol, Mbak Mas Arya dan Mbak Silva. Pada waktu itu tahun 2021 apa ya? Aku pernah meriksa cek urin buat kontestan itu pada waktu itu. Kalian ikut tes urin juga nggak gitu? Ada nggak kayak tes urin gitu? Tes urin untuk narkoba gitu? enggak Pada masa kalian? Nggak ada ya, pada tahun 2021 itu ada. Kebetulan aku yang ngecek situ waktu itu, dan sudah dipastikan kalian juga bebas narkoba dong ya, karena kan kalian bakal jadi duta-duta Iya, di betul. Lampung ya, akan membawa nama Lampung. Nggak mungkin yang orang pemakai narkoba ikut kontes ini kan, nggak banget ya kan, karena kalian akan membawa nama Lampung khususnya kan. Terus motivasi kalian untuk mengikuti ajang ini apa sih, selain kalian pengen bisa tampil di depan halayak ramai gitu kan? Pasti kan nggak mungkin Muli Makana itu pasti bakal banyak dilihat orang kan. Yeah. Selain itu motivasinya apa sih kalian ikut ajang ini? Mencari relasi dan juga kita untuk lebih mengetahui wawasan-wawasan yang ada di Provinsi Lampung. Jadi kita bagaimana gitu jadi duta pariwisata. Duta Nah, kita pariwisata. juga ya betul. Jadi kita memang harus banyak banget belajar wawasan dan memang harapannya juga lebih ke relasi. Networking baru ya. Benar. Semakin banyak kita bergaul di Iya. organisasi, di ajang apapun kita ngikut, pasti bakal banyak yang kenal. Iya, karena Iya, di sini kan? wawasannya luas banget. Oke, ya boleh Mbak. Ini Mbak Silva, motivasinya mengikuti ajang ini. Jadi motivasi mengikuti kompetisi Muli Makana ini selain kita untuk memberanikan diri bicara di public speaking istilahnya ya, itu juga belajar ya seperti menambah wawasan, karena belajar itu kan bukan hanya di sekolah secara formal, Yeah. tapi informal juga. Iya betul. Kayak Iya. ini kan kita Iya, sama-sama belajar public sama-sama speaking ya. belajar. Kalau Mas dan Mbak ini belum mengikuti ajang atau belum terlatih untuk bicara di depan umum, mungkin sedikit agak kaku, mungkin Iya, belagapan iya. gitu kan. Aku pun karena sudah membiasakan diri, jadi udah terbiasa kan ya. Yang jelas mengikuti ajang itu mungkin relasi ya, koneksi baru ya, Iya. networking, banyak ilmu juga kalian dapat dari situ ya. Oke, sekarang aku pengen tanya nih, yang berikutnya nih aku lihat Mas Arya dan Mbak Silva ini pakai selendang, apa boleh ditunjukkan? Duta Polri. Duta Nah, ini kan Polri. ganteng, gagah, cantik, pakai selendang Duta Polri. Aku mau tahu sih maksudnya Duta Polri ini apa sih? Kalian mengikuti atau pakai Duta Polri ini atau diangkat sebagai Duta Polri sejak kapan sih? Kurang lebih dari Sejak- kita pas pemilihan Pemenang kemarin ya. Iya, Jadi betul. begitu menang langsung diangkat juga sebagai Duta Polri ya, Iya. untuk mengangkat nama Polri juga Iya, sekaligus benar, ya. benar sekali. Oke, kan Mas berdua ini sudah pakai selendang Duta Polri, otomatis secara nggak langsung juga membawa nama Polri ke depannya. Kalau dari tampilan sudah nggak salah, kalau dari latar belakang pendidikan dan lain-lain, saya yakin kalian berdua pinter. Harapan ke depannya sebagai Duta Polri untuk Polri ini khususnya Polda Lampung nih apa nih? Ya, untuk harapannya lebih humanis. terus Humanis juga- ya dong ya. Aku kan udah humanis ya. Benar. Apa masih kurang humanis ya? Iya. Lebih humanis, oke. Terus juga mengayomi masyarakat untuk lebih baik lagi. Terus juga ada tambahan untuk Silva. Untuk Polda Lampung khususnya, Khususnya, iya. Yaitu tetap membersamai masyarakat Ya, dan betul. kaula muda, di mana
kami masyarakat itu sangat mempercayai kepada Polri untuk Iya dong. ya karena Polri ini dipercaya objektif dan partisipasi Iya, ya Pak. itu motonya humas banget. Iya. Udah nggak salah jangan jadi ini juga nih, Det. Mereka berdua jadi duta humas juga deh. Jadi ini bincang-bincang kita seru banget sebenarnya. Pengen aku sedikit lebih banyak lagi mengupas tentang Muli Mengenai karena pengetahuan aku tentang Muli Mengenai masih sangat sedikit dan kawan-kawan juga pasti banyak yang di luar sana. Mungkin kalau orang Lampung sudah banyak mengerti ya Muli Mengenai itu apa. Cuman kalau mungkin kawan-kawan yang di luar mungkin belum ini. Aku sebenarnya pengen banyak ngobrol lagi, tapi nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya bisa ya karena terbatasan waktu, oke? Teman-teman Humas Bola Lampung, aku kira cukup obrolan aku dengan Mas Arya dan Mbak Silva. Nanti di lain waktu karena mereka berdua ini sudah menjadi duta Polri dan akan sering datang ke Polda Lampung. Ketika mereka datang akan kita kupas lagi, kita ngobrol lagi, mungkin bisa ke latar belakang mereka berdua, pendidikan atau pengalaman masa kecil boleh juga, atau kita nanti bikin mengangkat isu-isu yang lagi rame di Lampung ya kan. Boleh banget. Isu-isu yang lagi banyak di viral juga bisa. Kita kan bisa Humas Podcast itu bisa membahas apa aja. Iya, betul. Oke, nggak mesti harus kegiatan kepolisian dan lainnya. Oke, Sobat Humas Polda Lampung, cukup sekian podcast kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Polda Lampung. Salam presisi.